Halo teman-teman, nama aku Julia Amelia Rahmadani dari program studi akuntansi. Hari ini aku mau ngebahas kasus audit yang cukup heboh loh di Indonesia, yaitu tentang kasus PT Garuda Indonesia sama kontrak Mahatanya. Kenapa sih kasus ini tuh menarik? Karena ini tuh contoh nyata gimana sih kalau auditor dan manajemen itu bisa sama-sama gagal dan akhirnya bisa merugikan banyak pihak. Yuk kita bahas satu-satu di video ini. Jadi gini, kita perlu tahu dulu siapa dan tanggung jawabnya apa. Nah, yang pertama ini adalah tanggung jawab manajemen. Ini tuh tugasnya ngebuat laporan keuangan yang benar, yang sesuai sama kondisi real perusahaannya. Nah, tapi dalam kasus PT Garuda Indonesia ini, manajemennya itu malah ngakuin pendapatan sebesar 239 juta dolar dari kontrak Mahata di tahun 2018. Padahal uang itu belum masuk sama sekali. Ini tuh jelas banget ngelanggar PSAK nomor 23 dan prinsip penyajian wajar. Sekarang kita bedain dulu antara kesalahan sama kecurangan. Bedanya error sama fraud itu apa sih? Nah, kalau error itu tuh sebuah kesalahan. Itu kesalahan yang gak disengaja, misalnya salah ketik atau salah menghitung. Terus kalau fraud itu adalah kecurangan. Ini tuh sengaja banget ya. Sengaja diatur biar kelihatan bagus. Nah, kalau kasus Garuda ini masuknya yang kemana ya? Ini tuh jelas banget ya masuknya ke fraud alias kecurangan. Soalnya si manajemen Garuda ini sengaja banget ngepercepat pengakuan pendapatan dari kontrak 15 tahun jadi cuma 1 tahun. Tujuannya apa? Ya biar perusahaan yang sebelumnya rugi sebesar 216 juta dolar kelihatan kayak untung sebesar 809 ribu dolar. Hal ini tuh bukan pencurian uang atau penyalahgunaan asetnya, tapi ini namanya fraudulent financial reporting, yaitu bikin laporan yang palsu biar kelihatan lebih keren. Buktinya apa kalau PT Garuda ini tuh ngelakuin kecurangan? Buktinya yang pertama yaitu satu transaksi aja itu langsung ngubah total hasil perusahaan, super material. Lalu hal ini tuh bisa aja langsung ngaruh ke laba perusahaan. Ini jelas-jelas banget ya ngelanggar aturan akuntansi, dan ini tuh disengaja karena ada tekanan kinerja. Jadi guys, ada dua konsep penting banget dalam audit. Konsep yang pertama apa sih? Yaitu skeptisme profesional. Gampangnya, auditor itu harus kayak detektif, nggak boleh langsung percaya begitu aja sama apa yang dibilang oleh manajemen. Harus selalu tanya, emang ini benar nih? Dan harus mencari buktinya. Lalu konsep kedua apa? Yaitu keyakinan yang memadai. Ini artinya auditor itu ngasih jaminan yang masuk akal kalau laporannya itu udah benar, bukan jaminan 100% ya, tapi tingkat kepercayaan yang tinggi lah. Dan konsep ketiga yaitu apa yang terjadi di kasus Garuda. Kapten Nubrata itu gagal ya jadi detektifnya. Mereka itu nerima aja kontrak Mahata tanpa ngecek kayak emang Mahata tuh punya duit ya buat bayar ini semua, dan emangnya bener ya pendapatannya tuh udah boleh diakui sekarang. Itu semua ada akibatnya, seperti jaminan yang dikasih auditor jadi nggak valid, padahal transaksinya itu gede dan jelas aneh banget. Auditor tuh harusnya lebih teliti banget, bukan cuma lihat kontraknya aja. Sekarang kita lihat asosiasi apa aja sih yang dilanggar. Asosiasi itu kayak klaim atau pernyataan dari manajemen tentang transaksi mereka. Ada 3 nih, apa aja? Ada 3 yang dilanggar. Itu yang pertama, keterjadian. Seperti kayak ini tuh beneran terjadi nih masalahnya. Terjadi nih masalahnya, pendapatannya itu dicatat tapi layanannya itu belum dikasih di tahun 2018. Terus seharusnya auditor itu ngapain? Harusnya auditor tuh ngecek bukti fisik atau konfirmasi. Misalnya, udah ada bukti pembayaran belum? Dan layanannya itu udah dikasih atau belum? Terus yang kedua ada akurasi. Kayak ini tuh kayak angkanya bener gak sih? Masalahnya jumlah pendapatannya tuh nggak akurat guys, karena emang belum dihasilkan. Seharusnya auditor itu menghitung ulang berdasarkan kontrak aslinya, lalu ngecek bener gak sih ini tuh perhitungannya kayak gini. Nah yang ketiga itu ada pisah batas. Contohnya kayak ini masuk periode yang bener nggak? Masalahnya itu kayak pendapatan yang harusnya untuk 15 tahun ke depan malah diakuin buat sekarang. Dan seharusnya ini ngebandingin tanggal kontrak sama tanggal pengakuan pendapatan. Cek dulu transaksi di akhir tahun. Karena pendapatannya diakui, otomatis piutang dari Mahata juga ikut tercatat besar. Tapi masalahnya, apakah angka itu tuh benar-benar bisa dipercaya atau enggak? Nah, di sini nih, auditor tuh harus fokus ke 2 hal penting, yaitu eksistensi dan penilaian atau alokasi. Eksistensi itu berarti memastikan bahwa piutang itu benar-benar ada. Jadi pertanyaannya kayak, Mahata nih emang beneran punya uang segitu ya? Atau cuman angka di laporan aja biar pendapatannya tuh kelihatan tinggi? Sedangkan penilaian dari alokasi itu berkaitan dengan seberapa realistis nilai piutang tersebut. Walaupun piutang itu memang ada, apakah Mahata ini benar-benar sanggup nih buat bayar ini semua? Soalnya kan Mahata itu kayak perusahaan kecil kan, jadi besar kemungkinan mereka tuh kesulitan untuk membayar utang sebesar itu. Kalau dibandingkan yang paling beresiko ya jelas bagian penilaian dan alokasi. Resiko utamanya adalah piutang itu ternyata nggak bisa ditagih penuh. Bahkan kemungkinan ini tuh nggak bisa ditagih sama sekali. Kalau ini nggak diuji dengan benar, laporan keuangan tuh bisa kelihatan seolah-olah bagus, padahal aslinya itu menyesatkan ya. Makanya auditor tuh perlu untuk membuktikan yang kuat. Mereka tuh harus lihat dulu kondisi keuangan PT Mahata ini dulu. Apakah perusahaan itu justru masih sehat atau justru bermasalah? Terus dicek juga proyeksi arus kasnya biar tahu Mahata punya kemampuan bayar atau enggak. Setelah itu, auditor tuh perlu konfirmasi langsung ke pihak Mahatanya. Buat apa? Buat memastikan kalau jumlah piutang yang tercatat dan apakah memang mereka mengakui juga.
Yang ini, kalau aku jadi ketua tim audit pada PT Garuda Indonesia, terus dikasih lihat kontrak kerja sama Mahata yang udah ditandatangani. Nah, pertanyaannya, cukup nggak ya? Cuman kalau cukup nggak ya kalau cuman lihat kontraknya aja? Jelas enggak dong. Kontraknya itu cuman ngebuktiin di atas kertas aja, belum tentu nunjukin kalau transaksinya beneran jalan atau bisa ditagih. Auditor tuh nggak boleh langsung percaya cuman karena ada tanda tangan dan cap perusahaan. Yang harus dilakukan itu cari bukti lain yang lebih konkret. Pertama, yaitu mengkonfirmasi langsung ke pihak Mahatanya. Tanyain ke mereka bener nggak masih punya kewajiban buat dibayar ke Garuda. Dan kalau iya, kapan ada rencana untuk dibayar? Dari situ bisa kelihatan seberapa serius mereka sama kontrak itu. Yang kedua yaitu analisis kondisi keuangan Mahata. Lihat laporan keuangannya, cek juga cash flow-nya. Bahkan kalau bisa dilihat juga dari riwayat kreditnya atau kemampuan bayar mereka sebelumnya. Kalau ternyata keuangannya lagi parah, berarti piutang PT Garuda Indonesia ini rawan banget nggak tertagih. Lalu yang ketiga itu mastiin juga ada bukti layanan. Misalnya apakah Garuda ini udah benar-benar ngasih layanan ke Mahata di tahun 2018? Soalnya kalau belum ada jasa yang diberikan ngakuin pendapatan dari kontrak itu jelas gak dimasuk di akal ya. Dan yang terakhir, lihat dulu dokumentasi internal pada PT Garuda Indonesia itu sendiri. Kenapa mereka tiba-tiba ngakuin pendapatan dari Mahata sekarang? Ada dasar yang kuat atau cuman biar laporan keuangannya kelihatan bagus aja di akhir tahun? Intinya auditor itu nggak boleh ngasih puas cuman dengan kata seperti kalau kontraknya ada berarti aman. Yang dicari itu bukti nyata kalau transaksi ini tuh benar-benar terjadi. Layanan udah dikasih dan uangnya benar bisa ditagih dan bukan cuma angka yang numpang lewat di laporan keuangan doang. Kalau dipikir-pikir, transaksi sama Mahata ini benar-benar ngacuin laporan keuangan pada PT Garuda dari berbagai sisi. Dampak paling kelihatan itu ada di siklus penjualan dan penagihan. Jadi gini, gara-gara pendapatan dari Mahata diakui, angka penjualan Garuda tuh kelihatan tinggi banget. Padahal sebelumnya belum tentu benar-benar ada transaksi yang menghasilkan uang. Otomatis piutangnya juga ikut melonjak. Tapi masalahnya piutang itu belum tentu bisa ditagih, alias cuma angka di atas kertas aja. Nah, efeknya nggak berhenti di sini aja. Dampaknya tuh nyebar ke siklus modal juga. Dan ini yang paling lebih bahaya, karena laba Garuda itu kelihatan tinggi dari hasil pengakuan pendapatan palsu tadi. Perusahaan bisa aja pakai laporan itu buat nyari pinjaman ke bank atau narik minat investor baru. Dari luar Garuda itu kelihatan lagi cuan besar, padahal aslinya rapuh banget. Masalahnya muncul ketika piutang dari Mahata nggak tertagih. Pendapatan yang belum sebelumnya diakui ternyata fiktif, tapi perusahaan tuh udah keburu punya kewajiban baru, misalnya pinjaman atau utang ke pihak lain. Akibatnya yaitu arus kas jadi berantakan, uang jadi nggak masuk, tapi utangnya malah nambah. Ini tuh kayak efek domino. Satu kesalahan di awal bisa ngejatuhin semua bagian laporan keuangan. Jadi kelihatannya cuman salah kecil aja di pendapatan, tapi ujung-ujungnya bisa ngerusak seluruh siklus keuangan di perusahaan. Kalau kita ngomongin audit, kan sebenarnya itu ada 4 tahap. Yang pertama itu perencanaan dan penilaian resiko, pelaksanaan pengujian, evaluasi bukti, dan yang terakhir sampai pelaporan. Nah, dari semua tahap itu, kegagalan paling fatal pada kasus Garuda dan Mahata justru terjadi tahap pertama, yaitu perencanaan dan penilaian resiko. Kenapa di situ? Karena seharusnya sejak awal auditor itu udah bisa ngeh kalau transaksi Mahata ini mencurigakan, nilainya gede banget, nggak wajar dibandingkan transaksi lain. Dan terjadi pas manajemen Garuda itu lagi ditekan buat nunjukin kinerja yang bagus. Jelas banget kalau ini tuh udah red flag. Auditor harusnya tuh langsung mikir, oke, ini transaksi ini beresiko tinggi, kita harus rencanain prosedur khusus buat ngecek validitas dan kewajaran pendapatannya. Tapi kenyataannya auditor kayak nggak sadar atau nggak nganggap transaksi itu beresiko tinggi, maaf. Mereka tetap jalan dengan prosedur standar kayak audit normal tanpa fokus lebih dalam ke Mahata. Akibatnya langkah-langkah setelahnya juga jadi lemah. Bukti yang dikumpulin kurang, pengujian nggak detail, dan akhirnya kesalahan besar malah lolos. Jadi intinya kesalahan di awal perencanaan itu efeknya nyebar ke seluruh proses audit. Kalau tahap awalnya aja udah meleset, hasil akhirnya pasti juga nggak bisa diandalkan ya. Makanya tahap perencanaan ini bisa dibilang jantungnya audit. Kalau di situ gagal, semuanya bakal ikut ambruk. Kalau auditor nemuin masalah kayak kasus PT Garuda dan Mahata, mereka itu nggak boleh diem aja. Auditor harus langsung lapor ke komite audit atau komisaris independen. Bukan cuma ke manajemen. Mereka tuh perlu bilang dengan jelas kalau transaksi Mahata ini bermasalah, buktinya lemah, resikonya tinggi, dan harus direvisi. Kalau manajemen tetap ngeyel dan nggak mau ngubah apapun, auditor punya 2 pilihan, yaitu ngubah opini auditnya jadi qualified atau adverse. Atau kalau udah terlalu pasrah, mundur dari penugasan itu ya. Itu tuh cara buat jaga integritas dan nunjukin kalau auditor itu tetap independen, nggak ikut nutupin kesalahan dari manajemen. Kasus Garuda ini menarik banget karena yang bongkar tuh justru komisarisnya sendiri, bukan auditor. Dari situ kelihatan kalau audit eksternal itu punya batas dan mereka cuma datang setahun sekali. Jadi nggak bisa ngawasin setiap hari. Karena itu peran tata kelola internal kayak komisaris independen dan komite audit itu jadi sangat penting banget ya buat ngejaga transparansi dan kontrol dari dalam. Auditor juga harus ingat ya, tanggung jawab mereka bukan cuma ke klien yang bayar, tapi juga ke investor, kreditur, dan publik yang mengandalkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Jadi etika profesi itu nggak boleh dikorbanin demi nyenengin klien. Oke teman-teman, dari kasus Garuda ini kita bisa ngambil pelajaran ya, kalau auditor itu harus skeptis, jangan gampang percaya, dan harus selalu curiga dan cari bukti. Bukti juga harus lengkap, nggak cukup cuman buat melihat kontrak atau dokumen formal aja. Sampai jumpa di videonya guys. Jadi pembahasannya cuma sampai sini aja. Oke. Oh ya, minggu depan aku mau UTS, doain ya. Semoga UTS aku bagus nilainya. Amin. Oke guys, bye-bye.